Tusuk gigi, benda yang kelihatan biasa aja yang sering kamu gunakan setelah melahap burger ini memiliki sejarah rahasia yang akan membuatmu menganga. Iya, aku sengaja. Jangan tertipu oleh penampilannya yang ramping itu ya. Tusuk gigi sudah ada sejak lama. Jauh sebelum para arkeolog dapat menggali bukti fisik dari tusuk gigi kuno, keajaiban bagi gigi ini dibuat dari bahan yang lebih cepat rusak daripada sisa makanan di kulkasmu. Yap, yang aku maksud adalah kayu, namun para peneliti cerdas telah menemukan petunjuk bahwa Neanderthal dan Homo sapiens awal adalah penggemar berat tusuk gigi. Mereka telah mempelajari tulang-tulang prasejarah dan menyimpulkan bahwa nenek moyang kita menggunakan semacam alat secara teratur untuk menjaga kebersihan gigi mereka. Bahkan, peneliti juga menemukan bekas goresan pada gigi yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita senang membersihkan gigi. Kalau dipikir-pikir, mungkin itu bukan ide bagus mengingat lapisan email gigi manusia yang sensitif. Maju ke masa yang lebih baru, tapi masih kuno sih. Ternyata tusuk gigi juga populer di berbagai peradaban kuno. Sumber-sumber literatur udah nge-spill soal obsesi aneh ini. Menurut seorang sejarawan Yunani kuno, seorang tiran lokal menemui ajalnya karena menggunakan tusuk gigi yang dilapisi racun. Astaga! Dan kamu tahu nggak, tusuk gigi dari masa itu telah bertahan menjalani ujian waktu. Tusuk gigi yang mewah ini seringkali dibuat dari bahan yang lebih tahan lama, seperti tulang atau logam mulia. Siapa sangka sebuah tusuk gigi kecil bisa begitu berbahaya sekaligus mewah? Sekarang kita bicara tentang mode tusuk gigi. Oh ya, hal ini juga pernah ada loh. Bahkan selama periode abad pertengahan, ketika masa-masanya istana dan satria, orang-orang memamerkan status kelas atasnya dengan tusuk gigi emas atau perak yang tersimpan elegan di dalam kotak mewah. Orang Eropa benar-benar tahu bagaimana cara tampil beda di antara para pengguna tusuk gigi lainnya. Salah satu tusuk gigi mewah yang berasal dari abad ke-16 dipajang di British Museum. Tusuk gigi ini terbuat dari emas dan bahkan bertatahkan mutiara. Tren ini terus berlanjut hingga abad ke-19, sewaktu Duchess of Parma bahkan punya selusin tusuk gigi berharga sebagai bagian dari mas kawinnya. Pada suatu kala, beberapa wanita terampil di Portugal menemukan inovasi tusuk gigi. Alih-alih menggunakannya untuk membersihkan gigi, para wanita brilian ini membuat tusuk gigi sekali pakai khusus untuk mengambil permen yang lengket. Selamat tinggal jari-jari kotor. Dan kebetulan sekali produksi tusuk gigi di Portugal berkembang pesat. Tusuk gigi menjadi hit dan menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Seorang pengusaha Amerika bernama Charles Forster terpesona oleh tusuk gigi yang sama yang dia temui selama perjalanannya. Dia kagum dengan kualitas luar biasa kayu kecil yang ajaib itu. Karena terinspirasi, Charles Forster menetaskan rencana liar dalam pikirannya. Dia mulai membangun sebuah alat yang dapat memproduksi tusuk gigi dengan kecepatan yang menakjubkan jutaan tusuk gigi dalam satu hari. Dia bertekad untuk membawa kemakmuran tusuk gigi ke Amerika. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Ketika Forster memperkenalkan keajaiban tusuk giginya kepada masyarakat Amerika, mereka tidak tertarik. Tampaknya mereka cukup puas dengan mengasah tusuk gigi mereka sendiri. Belum lagi, gagasan menghabiskan uang untuk sesuatu yang bisa mereka buat sendiri dengan mudah bikin mereka garu-garu kepala. Forster tahu bahwa ia membutuhkan transformasi ajaib untuk menciptakan permintaan dan memicu kegilaan tusuk gigi. Jadi, pengusaha yang berani ini memutuskan untuk mengeluarkan teknik marketingnya. Dia mempekerjakan orang-orang untuk menyamar sebagai pelanggan yang haus akan tusuk gigi di toko-toko, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk membeli tusuk gigi di antara para pembeli yang tidak menaruh curiga. Namun itu saja tidak cukup, dia bahkan merekrut para pemikir cemerlang dari Universitas Harvard dan memberi mereka misi rahasia. Setiap kali mereka makan di restoran, mereka harus meminta tusuk gigi. Seperti sulap, kebiasaan ini menyebar dan tak lama kemudian tusuk gigi menjadi aksesori yang wajib dimiliki oleh siapapun. Sementara Forster sibuk mendalangi revolusi tusuk gigi, ada beberapa orang lain yang juga menginginkan keuntungan dari tusuk gigi. Pada tahun 1869, seorang pria unik dari Philadelphia menetapkan hak paten untuk penemuan tusuk giginya.
Tusuk gigi ini memiliki ujung seperti kait dan mekanisme seperti sendok, sempurna untuk membersihkan gigi yang berlubang dan sensitif. Ada orang lain yang berusaha untuk meningkatkan pengalaman menggunakan tusuk gigi lebih jauh lagi. Seorang penemu cerdas memimpikan kotak tusuk gigi yang bisa ditarik untuk para penggemar tusuk gigi yang bergaya. Dan ada juga lapisan beraroma yang dirancang untuk membuat napasmu lebih segar daripada padang bunga aster di pagi hari musim semi. Seiring berjalannya waktu, kerajaan tusuk gigi tumbuh menjadi sangat besar. Pada akhir abad ke-19, miliaran tusuk gigi diproduksi setiap tahunnya. Pada tahun 1887 saja, jumlahnya melonjak hingga 5 miliar tusuk gigi. Dengan pahlawan tusuk gigi kita, Charles Foster, yang bertanggung jawab atas lebih dari separuhnya. Dan kalau kamu pikir kegilaan tusuk gigi ini udah tinggi-tingginya, muncul sebuah pabrik di Maine yang menentang semua batasan tusuk gigi. Pabrik ini memproduksi tusuk gigi dalam jumlah miliaran. Kembali ke zaman sekarang, sepertinya tusuk gigi mewah siap untuk kembali populer. Yang memimpin adalah sebuah perusahaan asal Toronto yang memiliki misi untuk merevolusi permainan tusuk gigi. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, tusuk gigi? Serius? Apa bisa jadi barang mewah? Nah, orang-orang ini telah menetapkan fokus mereka untuk membuat tusuk gigi yang indah dari kayu birch putih dan menawarkannya dalam 6 rasa yang menyenangkan. Percaya atau enggak, ada sesuatu tentang tusuk gigi yang menyentuh naluri primitif kita. Mungkin karena nenek moyang kita adalah penggemar berat tusuk gigi dan sifat itu telah melekat pada diri kita selama berabad-abad. Segala sesuatu tentang tusuk gigi adalah kemewahan dan gaya. Bayangkan sebuah botol yang ramping, disegel dengan gabus, dan diembos elegan dengan nama perusahaan. Dan bukan hanya itu, setiap tusuk gigi memiliki satu ujung yang hangus, menambahkan sentuhan mistik. Sebagai tambahan lagi, perusahaan ini bahkan menawarkan wadah dari kulit yang cantik. Mengesampingkan gaya dan kegemaran, beberapa ahli gigi menyatakan bahwa menggunakan tusuk gigi mungkin tidak selalu baik untuk kita. Kalau ada yang bersarang di antara gigimu dan kamu sama sekali nggak punya alat lain, kamu bisa mempertimbangkan dengan hati-hati untuk menggunakan tusuk gigi. Tapi jangan jadikan itu sebagai kebiasaan ya. Para ahli gigi sangat menyarankan untuk tidak menggunakan tusuk gigi dalam waktu lama. Mungkin kamu penasaran, kenapa ya? Pertama, kerusakan. Saat kamu sedang asik pakai tusuk gigi, benda kecil itu bisa saja tiba-tiba patah. Bahkan mungkin ada sisa yang tertinggal di gigimu yang justru bertentangan dengan tujuan awal. Kebersihan adalah hal lain yang perlu kamu pertimbangkan. Kalau tidak membeli tusuk gigi itu sendiri, kamu nggak bisa menjamin kualitasnya. Sulit untuk mengetahui apakah tusuk gigi tersebut telah tersimpan dengan baik atau tidak bersentuhan dengan elemen berbahaya bagi senyum kita. Alternatif yang fantastis tentu saja adalah benang gigi. Ini adalah cara terbaik untuk mengusir partikel-partikel makanan. Benang gigi dapat menjangkau celah-celah yang sulit dijangkau tanpa menyebabkan kerusakan gusi atau iritasi yang mengganggu. Namun sayangnya, kalau kamu sudah punya banyak tusuk gigi di rumah dan gak ingin membuangnya, ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan dengan memanfaatkan tusuk gigi. Sebagai permulaan, kamu bisa menggunakannya di kebunmu. Penghalang tusuk gigi dapat melindungi tanaman dan bibitmu dari serangan rayap yang menyeramkan. Saksikan tanamanmu tumbuh tinggi dan kuat, aman dari ulat yang licik. Dan kalau ada tanaman yang mengalami kecelakaan kecil, jangan khawatir, tusuk gigi bisa kamu pakai untuk cabang yang patah dan daun yang terluka. Benda-benda kecil ini juga merupakan pembersih ninja terbaik nih. Debu dan kotoran yang bersembunyi di tempat yang sulit dijangkau tidak akan menimbulkan masalah lagi. Kamu bisa menggunakannya untuk membersihkan kotoran di sekitar tombol remote control, tombol telepon, dan mainan. Alat ini juga dapat digunakan untuk membersihkan penumpukan rambut di sisir dan kerak di pancuran air. Siap untuk bergabung dengan tradisi tusuk gigi yang diwariskan secara turun-temurun? Oke, ini disebut menguji kematangan. Ambil tusuk gigi dan tusuklah ke dalam kue, roti, atau brownies yang baru dipanggang. Kalau masih ada adonan yang tersisa di tusuk gigi setelah kamu mencabutnya, makanan penutupmu itu mungkin belum matang.